Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama kami di channel sama YouTube-nya Pak Anton yang semalam Alhamdulillah sangat antusias sekali mendukung kegiatan kami khususnya dari Padepokan Leuweung Cimaung, kesempatan mempromosikan untuk berkunjung. channel kami, channel YouTube, juga kegiatan kami. Alhamdulillah kami bisa bertemu dengan Pak Anton yang mana beliau adalah salah satu bagian dari staf Desa Cikukulo gitu ya Pak. Maaf juga mungkin buat teman-teman kenapa konten kali ini atau beberapa hari ke belakang dirubah pakai bahasa Indonesia, karena ada saran dari beberapa teman-teman, dari beberapa subscriber juga untuk menyarankan untuk menggunakan bahasa Indonesia karena ada beberapa orang yang tidak paham atau tidak mengerti tentang Sunda. Bukan kami menyampingkan bahasa Sunda, cuman biar lebih ini dimengerti untuk oleh semua orang. Soalnya kita ini kan jangkauannya lebih luas nasional. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi sama Pak Anton, yang mana malam tadi kita ketemu begadang di sana di acaranya Tablik Akbar santunan di desa. Kebetulan beliau adalah ketua panitia kegiatan Hari Besar Islam. Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah lancar semalam ya Pak. Nah, kita ngorek-ngorek sedikit keseharian Pak Anton. Selain beliau aktif di desa sebagai ketua BPD, mungkin kesehariannya kita korek-korek sedikit lah. Kegiatan apa saja yang dilakukan di luar kegiatan di desa, kegiatan seharinya. Ya, terima kasih pada Pak Yudi dan Pak Ketua Padepokan ya, Pak Ujang. Ya, selamat datang. Ya, ini kebetulan kita posisi lagi di saung ya, di belakang ini ada empang dan ini saung tempat ya buat nyantai-nyantai lah di sini. Dan terkait tadi pertanyaan Pak Yudi ya sebagai wakil dari Leuweung Cimaung, ya kesalahan saya kan masih ada terikat kontrak kerjaan di Jakarta. Iya. Sebulan sekali atau 2 minggu ya aktivitas di desa gitu kan. Selain aktivitas di desa, saya juga ingin produktif. Saya nanam apa aja yang kiranya bisa dikonsumsi gitu ya, bisa menghasilkan uang, kayak nanam kapulaga, terus kayu, terus di situ ada pepaya. Dan kadang-kadang saya juga selain pergi ke kebun, kerja di rumah, terus di sini lihat empang-empang. Ya itu aja keseringan saya mungkin. Alhamdulillah. Berarti banyak sekali kegiatan Pak Anton ini. Alhamdulillah tadi menyangkut tentang kolam di sini saya lihat tadi ada banyak sekali ikan. Mungkin ini dibudidaya apa khusus untuk satu jenis ikan apa gimana ini Pak? Ini kebetulan kolam ini untuk konsumsi aja sih, nggak terlalu banyak dan cuma buat happy aja gitu. Sini ngasih makan ikan gitu, jadi menghilangkan jenuh Iya. menghilangkan kejenuhan, dan nggak terlalu banyak, masih kecil juga ikannya, cuma campur, ada ikan patin, saya gurame, terus ikan mas, ikan nila,
Nilem juga ada. Ya, tawes juga ada. Ada sebagian lah. Ya mudah-mudahan nanti kalau udah berkembang banyak, kita bikin konten ngaliwet lagi di sini. Alhamdulillah. Ada ajakan kita ngaliwet ya. Kalau ngaliwet itu kalau bahasa Indonesianya ya ngaliwet nggak ada. Mungkin saya belum lihat di kamus nggak tahu ya artinya. Cuman ya ngariung itulah kalau bahasa makan-makan Sundanya. lah, Makan bareng makan lah. masak nasi Iya. gitu, makan-makan gitu. Itu kan salah satu ciri khas Sunda juga. Iya. Ngaliwet itu ya, Mujang. Tradisi salah satu Ciri khas tradisi Sunda itu liwet itu biasanya botram itu kan ngaliwet gitu. Ciri khas. Liwet itu ciri khasnya kan memasaknya pakai kastrol, Nah, dibakar pakai kastrol. iya. Nah itu sangat berkaitan sekali dengan konten kami. Konten kami memuat diantaranya ya seni, budaya, terus wisata religi juga. Dan kebetulan ini ada sedikit tentang pertanian, peternakan. Karena kami sampaikan kembali buat teman-teman atau buat semuanya yang kebetulan saat ini nongkrong di channel YouTube-nya kami akan kembali menginformasikan bahwa Padepokan Leuweung Kimahung ini adalah padepokan multiguna, ya, yang mana di dalamnya tidak hanya menggeluti satu bidang kesenian atau satu bidang kegiatan. Jadi kita banyak sekali kegiatan ya Pak. Mungkin diantaranya tadi alhamdulillah matching sekali atau berhubungan sekali karena Pak Anton hobi sekali bercocok tanam tadi, terus melihara ikan di sini. Alhamdulillah itu salah satu mungkin yang digiatan juga di padepokan kami. Ya ada juga ada yang sedang bercocok tanam kemarin kami untuk mencoba menanam pohon yang buat minum Apa dari apa? Dari batok bukan? Bambu. bukan yang ditanam itu Pak, yang mirip labu itu. Oh, Kukuk, betul. Kukuk. Kemarin kami coba membudidaya Pak, Tanam. menanam kukuk yang mana unik sekali. Nanti kita lihat aja di perkebunan. Nah, salah satunya itu bercocok tanam, terus seninya sudah jelas. Terus kita juga ada kreasinya diantara lain yaitu anyaman bambu. Pokoknya apapun yang berbentuk seni, mau seni rupa, seni ukir, seni apapun, yang pasti ada di Padepokan Leuweung Kimahung. Karena slogan kami adalah Padepokan Multiguna. Oh, iya. Seperti itu Pak. Dan ya saya sangat mengapresiasi terhadap kehadirannya Padepokan Leuweung Kimahung yang khususnya ini tetanggaan sebetulnya dengan RT saya ini. Ya sebetulnya ini sahabat saya juga, udah lama ini. Saya sangat mengapresiasi ada Leuweung Kimahung karena sebetulnya Padepokan itu tidak identik dengan hal-hal yang debus, tidak identik dengan hal-hal jampe-jampe. Padepokan Leuweung Kimahung ini betul tadi Pak Judi bilang sangat berkaitan dengan yang lain-lain kayak tadi multiguna ya. Multiguna itu di samping kegiatan yang sifatnya formal kayak kemarin acara santunan. Itu kan santunan banyak sekali ya. Ada mungkin di konten santunan. Ada. Selain acara santunan tadi kayak menghidupkan pengrajin ya. Pengrajin bikin kursi saya lihat ya. Jadi sudah berjalan mungkin Pak Jang. Alhamdulillah sudah berjalan ya. Itu kan salah satu untuk mempekerjakan masyarakat yang ada gitu. Ya. Nah, menambah lapangan kerja yang ada di Padepokan Leuweung Kimahung. Ya sedikit-sedikit ya mudah-mudahan nanti kedepannya berkembang. Ada perputaran ekonomi di situ, lingkungan jadi sejahtera. Nah, mungkin nanti Padepokan juga bisa terangkat gitu. Amin. Ya, jangan disalahartikan. Jadi masih ada ini Pak, masih banyak yang nggak paham. Kami juga minta bantuannya dari pihak desa, Bapak sendiri. Saya minta bantuannya. Alhamdulillah sangat antusias sekali kemarin Bapak memaparkan tentang sekilas kegiatan yang ada di Padepokan Leuweung Kimahung tersebut. Alhamdulillah. Gitu. Jangan sampai image Padepokan itu dengan sesuatu hal gitu ya. Soalnya saya pernah mengalami hal yang sangat lucu unik ya. Iya. Tadi ceritanya apa ini? Saya pernah cerita tadi saya beli rokok ke warung. Pas masuk ke warung, aduh, Pak dari mana? Dari Padepokan. Saya dari Leuweung Kimahung lagi jalan-jalan mau beli rokok. Sakit gitu ya? Anaknya sakit kebetulan. Anak saya sakit katanya minta dijampe-jampe itu. Itu saya, Ibu kalau sakit anaknya ke dokter aja Bu. Saya sarankan seperti itu.
Iya, jangan sampai nanti kalau misalkan kami mengimage-nya itu nanti kami bisa-bisa didatangin sama pesulap merah nanti. Iya, nanti kayak dukun itu ya. Iya, perdukunan Ini nanti. perlu digarisbawahi bahwa Padepokan itu bukan dukun. Iya. Tidak identik dengan dukun. Iya. Padepokan itu Padepokan multiguna tadi. Iya, betul, Pak. Saya juga sangat mengapresiasi ya. Ini Padepokan kok datang ke HUT RI. Padepokan berarti itu cinta NKRI Iya, gitu kan. itu Datang sudah jelas. malam juga ke acara di desa, acara saya santunan. Berarti itu Islaminya kuat gitu. Alhamdulillah, Sangat insya mendukung hal-hal besar Islam gitu. Termasuk ini kan kemarin saya pernah katakan ini orang Tonko semua gitu. Ada majelis taklimnya juga Iya, segala betul. macam, tiap bulan ada manakib. Ada. Ya, Insya Allah, ya, iya. ya itu. Jadi ini Padepokan ini yang seimbang. Seimbang itu cinta NKRI, cinta budaya dan cinta agama. Iya. Ya, itu ya. Iya, betul. Karena pada dasarnya kami didasari oleh ya agama tadi ya, nomor satunya supaya kita tidak lepas dari koridor-koridor yang memang Ya. bertentangan dengan agama, karena kami ya tidak lepas dengan berhubungan dengan masyarakat dan apapun. Jangan sampai ada pihak atau manapun yang terganggu dengan kegiatan kami, apalagi sekarang ini sensitif lah tentang Ya, hal-hal ya, tersebut sara, ya. gitu ya, tentang sara, tentang ini. Alhamdulillah kami juga untuk saat ini mungkin ada beberapa kunjungan ke tempat-tempat yang lain, ke tempat-tempat khususnya di wilayah Desa Cikukulu, ingin mensosialisasikan Pak tentang keberadaan Padepokan Leuweung Kimaung, juga tentang jenis kegiatan apa saja yang dilaksanakan di sana untuk merangsang atau memberi motivasi buat teman-teman khususnya yang ada di kawasan Desa Cikukulu, umumnya di seluruh Indonesia, yang merasa memiliki terhadap budaya, terhadap agama juga. Kebetulan tadi saya sempat terlupakan, namun diingatkan oleh Pak Anton tadi bahwa kami juga ada pengajian, yaitu tiap tanggal 20 ya Pak Ketua. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berdirinya Padepokan Leuweung Kimaung ini bisa memberikan hal-hal positif kepada masyarakat yang khususnya ada di wilayah Desa Cikukulu, umumnya di seluruh Nusantara, di seluruh dunia, mudah-mudahan. Karena tujuan kami ya itulah untuk pertama bersilaturahmi dengan seluruh warga masyarakat dimanapun berada yang mempunyai rasa memiliki terhadap budaya, khususnya budaya Kesundaan. Nah, tidak terlepas dari itu, kita juga ada acara-acara religi seperti itu, Pak. Jadi intinya begini, kalau kenapa saya membangun Padepokan Leuweung Kimaung ingin mengajak ke semua orang yang mengaku orang Sunda, khususnya orang yang di wilayah Leuweung Kimaung. Intinya Padepokan Leuweung Kimaung itu saya ingin mengajak, ayo kita sama-sama belajar memperlihatkan aslinya orang Sunda itu bagaimana. Seperti begini, kita kan sekarang itu sudah kelihatan zaman-zaman sekarang, mana uak, mana bibi, mana ade, mana kakak. Sekarang kadang-kadang anak-anak panggilnya itu seenaknya aja, jadi nggak ada belah gitu. Satu dari itu. Kedua, dari kerajinan-kerajinan kan banyak di sini, seperti bikin kata itu mah bakul, bikin apa namanya seser sair gitu. Banyak di sini yang bisa, tapi kenapa tidak dibikin, malah beli ke pasar? Padahal di Padahal dia itu bisa dikarenakan apa? dan bahan baku semua ada gitu. Bahan baku juga banyak di sini, karena apa? Tidak ada yang apa namanya, kalau pemasaran mah tidak ada yang mendistribusi gitu. Akhirnya dia itu tidak digeluti gitu. Iya. Keahliannya itu gitu. Terus lagi di sini banyak yang lebar tanahnya, banyak yang lebar sawahnya, tapi kenapa kok tidak dimanfaatkan dengan baik?
gitu. Karena apa? Mungkin itu juga dari cara penjualannya mungkin terpres kalau itunya, terpres oleh Ya tengkulak lah gitu. Ya. Coba kalau kita itu menjembatani gitu kan, insya Allah. Makanya kita ayo kita belajar bareng-bareng gitu. Saya juga nggak bisa sih, cuman kita kalau bareng-bareng belajar mungkin kan si Sharing ya. iya si petani itu punya keahlian dari segi apa keahliannya bisa kita salurkan ya. salurkan. Kita support, kita dukung. Dan itu betul Pak Ujang. Saya kan seperti tadi yang saya bilang bahwa kalau saya di daerah gitu kan bercocok tanam, saya malu kadang begini Pak Ujang ya. Kita itu tinggal di kampung, di daerah yang notabene ya luas tanah segala macam, pekarangan juga banyak. Tapi kok kenapa cabai aja beli misalkan ya? Itu seperti Mau apa nyambel, cabai beli, itu Iya. kan nggak produktif. Iya. Gitu. Coba kalau misalkan cabai, lenca, iya hal-hal yang ada di kampung mah tuh jangan belilah gitu, Iya, nanam aja gitu. Kalaupun ada uang ya sisihkan buat yang lain gitu kan, ada saving di situ. Iya. Itu betul harus ada sosialisasi kepada masyarakat. Jangan selalu budaya konsumtif. Iya. Kita harus produktif. Produktif. Cabai mana nanam bawang, malah Iya. sampai nanam di pot bawang daun segala macam gitu kan. Insya Allah gitu akan berkembang lah. Iya, makanya itu orang yang punya keahlian di bidang apapun yang bermanfaat buat masyarakat, ayo gabung di Padepokan. Gunanya untuk menyalurkan ilmu ke orang-orang yang memerlukan. Iya. Bukannya apa namanya udah punya ilmu tapi tidak disalurkan, ya akhirnya keikut-ikutan sama orang malas gitu. Iya. Ya itu kan bisa gitu Iya, kan. iya. Apalagi dia sekolah misalnya tentang pertanian, tapi dikarenakan dia itu ke bawah keikut-ikutan sama orang malas, jadi keikut-ikutan. Masa seorang misalnya ahli pertanian kok mau nyembel beli Iya, dari warung iya. gitu. Gitu. Misalnya begitu. Iya, Makanya sangat- kita ayo gabung di Padepokan biar kita tersalurkan. Iya, sangat disayangkan sekali Pak ya, sumber daya alam, sumber daya manusia udah sangat mendukung. Iya. Iya, cuman keinginan mungkin dari beberapa betul. pihak yang belum bisa, ada beberapa kendala, mungkin kita support aja, mungkin secara moral aja kita insya Allah kita support. Mungkin untuk hal-hal yang lainnya kita belum bisa support, tapi insya Allah untuk secara moral dan untuk pendistribusian kita kan punya ada channel YouTube, ada Facebook juga, ada fanspage juga. Kita bisa ikut promosikan. Itu sumber daya alam, sumber daya manusia yang berpotensi banyak sekali. Iya. Banyak sekali, alhamdulillah. Kemarin saya bertemu dengan Pak Ato, kebetulan dia ahli dalam segala bidang kalau saya bilang ya. Dari mulai ngukir, dari mulai menganyam, dari bercocok tanam. Alhamdulillah sangat bersubhanallah, sangat bersyukur sekali bahwa di Padepokan Leuweung Kimaung, khususnya di warga masyarakat Desa Cikukulu ini banyak sekali sumber daya manusia, cuman sayang sekali pengembangannya belum tergali, potensinya belum tergali, dan mungkin untuk keinginan ada mungkin, cuman ada beberapa kendala yang ini, makanya saya minta bantuan juga buat Pak Anton sebagai salah satu staf di Desa Cikukulu untuk menggali potensi yang ada di Desa Cikukulu khususnya. Itu ya, mungkin nanti kita kembali lagi ke nilai ekonomisnya. Mudah-mudahan terbantu dengan adanya Padepokan Leuweung Kimaung ini bisa menggali potensi, menghasilkan nilai ekonomis, warga masyarakat di sekitaran Desa Cikukulu makmur, dan bisa juga dicontoh untuk warga-warga yang lainnya di seputaran Kecamatan Karangnunggal khususnya, umumnya di seluruh Nusantara ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali Pak Anton. Alhamdulillah dukungan dari Pak Anton ini sangat memotivasi kembali, berlipat-lipat ganda semangat kami untuk menggali potensi yang berada di Desa Cikukulu ini khususnya. Mudah-mudahan niat kami ke depan mudah-mudahan cepat terlaksana. Mungkin ada beberapa sedikit kendala, kita lewat aja. Kemarin ada 1, 2, wah lewat. Kalau niat baik biasanya godaannya luar banyak biasa. rintangan ya, Rintangannya seperti luar pohon biasa. makin tinggi, katanya ya kata makin tinggi itu kencang anginnya gitu Betul, kan. Pak. Itu betul. Terkait bicara tani di Desa Cikukulu itu ada kelompok tani sekitar yang aktif itu ada
dulu ya Pak Ujang ya. Kita juga ada kelompok tani ya, belum terberdaya dengan baik lah. Ada nanti kalau misalkan next ke depan kita podcast, kita ngobrol lagi dengan para ketua kelompok tani. Ayo, Pak. Apa aja kendalanya ya, Iya. kita akan korek semua gitu. Iya. gitu. Ada teman-teman Pak Ujang juga sama ketua kelompok ini, ketua kelompok tani nih sebetulnya nih. Nanti ada teman-teman Pak Ujang termasuk di BPP juga ada, kita akan kumpul lah di mana nanti next kita ngobrol lagi tentang tani. Tani. Kita bahas kendala, mungkin nanti juga nanti kita sambungkan juga dengan beberapa pihak yang memang berkompeten dalam bidang pertanian. Barangkali pihak yang berkompeten tersebut bisa memfasilitasi atau bisa memberikan solusi tentang keluhan-keluhan yang terjadi di kelompok tani atau di seluruh petani yang ada di kawasan ini khususnya. Mudah-mudahan bisa nanti bisa ini kita sambungkan ke pihak yang berkompeten. Memang kendalanya ini saya cerita pengalaman saya ya tentang tani. Yang jadi kendala itu yang saya temui pengalaman begini. Saya dulu nanam jahe. Jahe. Ya. Bibitnya berapalah, misalkan saya beli bibit 1 kilo itu sekitar 15.000. Modal itu kan bibit 13.000 1 kilo. Perawatan dan lain-lain lah, udah banyak. Giliran harga jual, beli bibit 1 kilo 15.000. Harga jual itu cuma 7.000 per kilo. Per kilo. Bayangkan itu kan ada selisih. Terus saya cari-cari di media di mana kenapa ini bisa murah. Ternyata kita ada impor. Harga jahe impor berapa sekilo? 5.000. Bayangkan, nah itu ya saya juga nggak nyalain siapa-siapa ya. Ini memang cerita saya seperti itu. Biaya beli bibit 15.000, harga jual 8.000. Saya nombok itu waktu itu jual jahe. Tapi kan nggak berhenti di situ. Saya cari lagi lah yang lain-lain. Siapa tahu produk lain saya nanam apa lagi. Dan itu sangat memberatkan bagi semua petani, saya yakin. Iya, sudah. Semua petani jahe itu waktu itu kelimpungan semua. Bangkrut semua tuh gara-gara ada jahe impor. Jahe impor bayangkan 5.000 dengan kualitas sama. Saya nggak ngerti tuh di luar negeri kok bisa jual segitu. Saya nggak tahu tuh. Itu mungkin nggak ngerti lah PR yang di sana gitu ya. Itu cerita saya itu kendala itu bagi saya. Coba. Iya, kita ya sangat butuh solusi untuk hal tersebut Pak. Karena kalau nanti dihitung juga kita udah belum jual aja, kalau misalkan berjual lagi kita udah rugi. Iya. Harga beli 15.000, tadi dijual dengan harga 8.000, Iya. hampir 60%. Itu kan fluktuatif Pak Dudi. Pada saat saya beli bibit 15.000 itu kebetulan pada saat itu harga jual 20.000 pada saat itu ya, pada saat nanam itu harga jual seiring berjalannya waktu 4 bulan kemudian makin turun harganya, harga jual makin turun. Pas di akhir panen stuck di 8.000, nggak naik lagi nih. Kalau nggak dipanen itu nanti kena fusarium busuk. Iya. Ya mau nggak mau harus dipanen ya, walaupun rugi gitu, daripada rugi banget mendingnya rugi sedikit gitu. Buat si malakama ya, kalau nggak dipanen malah busuk. Iya. Dipanen harga murah. Iya, itu cerita tentang sedikit lah tani. Nah, Iya. nanti kita ngobrol banyak lah tentang tani juga. Iya, nanti kita lanjut. Mungkin banyak sekali yang banyak kita obrolkan, tapi untuk ke depan Pak Anton juga mengajak kita untuk sharing atau ya berbagi ilmu lah dengan petani-petani yang lain yang kebetulan ada 9 kelompok tani di wilayah Desa Cikokolo ini. Mudah-mudahan kita memecahkan masalah, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, dan mudah-mudahan petani kembali bangkit. Karena kemarin juga kami sempat ngobrol-ngobrol dengan petani yang menanam padi, luar biasa kalau dihitung-hitung dari mulai biaya penanaman sampai panen itu dihitung-hitung, kalau dibilang rugi mah enggak ya Pak, cuman keuntungannya kalau bahasa Sunda mah wah buruh capek Ya, gitu. gitu, Ya seperti itu Pak. Ya kalau Nggak ada dibilang ininya. rugi mah petani mah nggak rugi, karena begini. Misalkan nanam 1 rantang gitu ya, Iya. jadi 1 karung. Iya. Secara hitung itu kan nggak rugi ya. Modal 1 rantang jadi 1. Tapi dari segi perawatan, Betul. beli pupuk, upah pekerja dan lain-lain itu nggak ketutup. Iya, betul. Dibilang rugi itu antara ongkos, biaya sama yang lain-lain, dihargakan harga jual beras misalkan nggak ketutup. Itu dibilang ruginya. Iya. Kalau dari segi
tambah banyak dari serantang jadi sekarung mah memang nggak rugi. Tapi kan ada biaya perawatan. Ada biaya lain-lainnya ya. Iya itu. Biaya perawatan, terus biaya panen Pupuk. juga kalau misalkan, apalagi kalau misalkan dikerjakan oleh orang lain ya, Pak. Iya, iya memang kebanyakan di sini digacong, nama pada sini gacong dikerjakan karena agak luas, mungkin yang luas mah tanahnya nggak kejar sama sendiri mah nuai padi gitu, tetap harus pekerjaan orang lain, dan itu sangat membantu sebetulnya orang-orang yang mungkin sedikit ngegarap sawahnya, kebantu dengan orang yang lega sawah gacong. Itu kan ada buat sebagian bari yang gacong, sebagian buat yang punya, itu ada kalau seperti itu. Iya. Nanti kita lanjutin lagi. Pokoknya banyak sekali yang pengen saya tanyakan sama Pak Anton. Ya. Tapi next di Episode berikut berikut banyak sekali, pokoknya banyak ilmu-ilmu yang dikeluarin sama Pak Anton nanti ya. Ya, sharing Biar bukan penasaran ilmu. ya, Bukan nanti. ilmu, sharing aja ini mah Ini saya pengalaman. hanya titip kepada semua, kita harus belajar hade basa hade tata, jangan suka mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Nantinya kita bakal tidak tahu kesalahan kita kalau kita suka ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Jadi intinya harus, kalau kata bahasa orang Sunda mah, hirup saunan gawe rojong babarengan, anu disuprih cager bager gitu. Lamun cek orang Sunda mah sila asah sili asih sili asuh. Masih wangi itu. Aduh, berat gitu. Eta aslina orang Sunda mah. Betul sekali Pak. Jadi saya mau tanya nih, boleh nih? Boleh Padepokan. silakan. Nih. Balik nanya ini. Ya, balik tanya lah ya. Ngobrol-ngobrol. Ini sejarah Padepokan. Berdirinya Padepokan. Berdirinya Padepokan itu motif apa, visi misinya apa gitu, kenapa didirikan Padepokan, tujuannya apa gitu, biar semua sudah tahu lah kalau yang tahu mah, tapi biar pemirsa kan semua tahu juga nih. Iya, visi misinya, kenapa ada Padepokan, terus kapan didirikannya gitu, tujuannya apa gitu. Silakan yang mau jawab, Pak Yudi, Pak Ujang, boleh lah, silakan biar pemirsa tahu. Ya, jadi begini, Awalnya. awalnya Padepokan itu sebenarnya mungkin terinspirasi dari pernah ada yang dinamakan katanya melemahkan atau sama bahasa Sunda itu. Oh iya. Itu tuh Diskriminasinya, ada ejekan lah sedikit. Iya. itu dari itu. Yang viral itu dulu ya, Ujang ya. Oh, anggota dewan kalau nggak salah. Anggota dulu. dewan Ya, dari ya. salah satu partai ya Pak. Oh iya. Ya, tapi kami ini datang dari selatan itu berdua sama Pak Haji Jajang, bukan untuk sis itu, tapi kami hanya membuktikan bahwa orang Sunda teh aya. Oh iya. Jadi ulah orang Sunda teh dieuweuhkeun orang Sunda teh aya gitu. Jeung teu narima orang Sunda ayeuna di tungsak mah bahasana gitu. Tapi dari situ gitunya kami pulang Bergerak gitu ya, tergerak hati, terketuk gitu ya. kawan-kawan yang dari kota gitu, dari ya hasil kita bertemu itu banyak telepon, katanya mau main gitu ke tempat. Banyak yang mengapresiasi Ya. dengan gerakan yang dilakukan oleh Pak Ujang sama Pak Haji Jajang itu. Pak Haji katanya kami mau main ke tempat Akang, ke Padepokan Akang. Waktu itu kami kan bingung. Padahal belum terbentuk Ya, nih, belum terbentuk. jadi ya, baru ide mungkin ya. Bingung mau dibawa ke kandang domba katanya. Gitu. Nah saya ngobrol sama Haji gitu, Ji kita ini kan mau kedatangan tamu, harus benar-benar dipikirkan, kita ini datang masa ke kandang domba gitu. Ayo kita bikin tempat. Kata Haji, ya udah ada di tempat Kang Ujang, kan kita terlanjur gitu kan, waktu ditanya di sana Padepokan mana, Padepokan Lawung Kimaung, ya udah tempat Akang. Jadi namanya Padepokan Lawung Kimaung itu bukan ngarang. Jadi Padepokan Lawung Kimaung itu asli dari kampung kami, nama kampung. Oh iya, kenapa namanya Lawung Kimaung, Ujang? Itu nama kampung hasil turunan dari kita ini
dari dulu juga namanya Leuweung Kimaung. Oh, Gitu. nama daerah. Nama daerah diangkat jadi nama padepokan nama gitu. Kampung iya. Oh, gitu, Nama ya, ya. Padepokan. Ya. Bukannya kami ngarang-ngarang nama padepokan. Ya. Tapi kami ngangkat nama kampung. Ya, ya, ya. Akhirnya terbentuk selama mungkin sudah 4 bulan sampai sekarang ini 4 bulan itu alhamdulillah banyak respon dari dukungan gitu. Ya alhamdulillah gitu. Nah, sekarang mari kita bareng-bareng gitu. Karena padepokan Leuweung Kimaung itu bukan punya orang Leuweung Kimaung, punya orang Sunda gitu. Oh iya, iya. Hanya tempatnya aja di Leuweung Kimaung gitu. Jadi yang merasa orang Sunda, ayo kita gabung Leuweung Kimaung, bawa ilmunya masing-masing untuk mengembangkan guna untuk semua orang. Gitu. Ahli bidang seni, ayo gabung. Ahli bidang pertanian, ayo gabung. Ahli bidang anyam-anyaman, ahli di bidang peternakan, ayo gabung kami. Ahli di bidang agama, ayo gabung di kami. Karena di kami itu ada jadwal. Hari Senin latihan, malam Senin latihan calung buhun, mengangkat calung buhun yang sudah lamanya itu nama calung itu udah 130 tahun tuh masih ada tuh. Calung Buhun itu. Calung buhun kan berdirinya tahun 500 dulu itu. Dan itu salah hampir punah itu. Ayo kita kembangkan calung tarawangsa buhun gitu. salah satu kesenian Sunda itu. Iya. Oh Gitu. iya. Mari kita malah kalau bisa mah anak-anak muda gitu. Hari Selasanya kita pengajian. Gitu. Malam Rabunya kita latihan lagi anak-anak calung, anak muda gitu, calung-calung. Terus malam Kamisnya itu riadoh. Halakoh, sharing. Gitu. Malam Jumatnya khataman, pengajian khataman gitu. Malam Jumat malam Sabtunya sama lagi latihan lagi tapi bukan calung, latihannya grup anak-anak muda lah gitu, ada di suka band juga ada di sini kami. Kalau suka band ya jangan sampai, boleh band tapi jangan sampai merusak khas Sunda gitu. Oh iya. Begitu. Malam minggunya grup gabungan itu ada yang misalnya saya mah sukanya misalnya pongdut, oke silakan. Mau kelindingan, oke silakan gitu. Terserah itu yang sukanya dia gitu. Jadi kami ini hanya mau mengadakan wadah. Mau belajar misalnya anak-anak mau belajar misal kendang, mau belajar karinding, belajar menari, belajar jaipongan, silakan datang, ada pelatihnya. Gratis itu. Gratis tidak pungut biaya. Oh iya. Gratis nggak ada. Ya, luar biasa. Ya. Tidak pungut biaya gitu. Jadi istilahnya di Padepokan Leuweung Kimaung itu hanyalah wadah. Wadah buat orang yang ingin gabung gitu, silakan. Tapi jangan heran kalau namanya kita itu membentuk untuk kebaikan banyak dari samping kanan samping kiri itu yang negatif itu banyak, tapi itu biar mungkin dia itu belum tahu yang sebenarnya. Ya. Yang penting terkait tadi awalnya tadi Pak Ujang bikin padepokan dengan Pak Haji Jajang, kita ada viralnya, tapi kita nggak dendam sama siapapun. Langsung itu ada Islam. Bukan begitu. Kata saya juga, saya bukan memperlihatkan rasis, tapi saya itu membuktikan bahwa Sunda itu ada. Cuman jangan kali-kali gitu mengusik orang Sunda pasti ngulisik gitu. Oh gitu. Orang Sunda diusik pasti ngulisik. Iya. Mau tadi nadepa pasti berdiri gitu. Gitu. Tapi kami sangat tertarik sekali dengan kejadian kemarin. Bukannya saya berterima kasih kepada yang telah mengucapkan yang ada tidak hikmahnya pantas. ya? Ada hikmahnya. Kenapa ada hikmahnya? Di balik itu kita bisa berdiri pada epokan ini. Terus orang-orang yang merasa tersinggung, yang merasa dirinya punya darah Sunda, jati diri Sunda itu semuanya bangun. Iya. Dari awalnya kita diam, semuanya bangun, bergerak dengan adanya keresahan tersebut, sehingga untuk sekarang ini untuk budaya Sunda khususnya, alhamdulillah di seputaran Jawa Barat ini mulai bermunculan dari beberapa padepokan seni di tempat-tempat lain mulai bangkit kembali dengan adanya ya keresahan kemarin gitu. Itu suatu teguran mungkin lewat teguran sehingga kita
merasa tergerak kembali, dan alhasil alhamdulillah hikmahnya ya Sunda kembali, budaya Sunda kembali terangkat, Ya, kembali Jadi- diperhatikan, jadi perhatian. terlihat ya. Betul, Jadi terlihat. jadi terlihat. Memang kalau misalkan budaya itu kalau nggak dilestarikan tergerus zaman, Betul. lama-lama hilang. Nah, Nah ini tapi kan seperti tokoh-tokoh Lewung Kimaung ini mengangkat budaya agar tetap eksis. Iya. Jangan sampai tergerus ya tadi. Kan sekarang kan budaya milenial, Betul. HP segala macam Iya, orang gadget tapi kita gitu. tetap harus dibentengi sama agama. Ya, ya, Kalau ya, tidak dibentengi oleh agama, gitu tetap aja tidak kuat. Iya, iya, iya. Jadi ibaratkan budaya itu mobilnya, terus ya agama itu supirnya. Oh, iya, iya. Jadi yang harus nyetir itu ya di agamanya, biar Oh, kita iya. tidak keluar dari koridor Iya. tersebut. Iya, iya, iya. Alhamdulillah kita juga belajar banyak dari beberapa tokoh-tokoh seni. Kemarin kita juga mempelajari tentang sejarah Tarawangsa, yang mana Tarawangsa itu hanya ada di Sumedang, pertama di Rancakalong. Iya. Ya, yang betul. kedua terus ada di Cibalong, di sini di Cigelap ya, Pak. Iya. Cigelap, sama di Darawati dan Cipatujah kebetulan. Itu yang populer di Jawa Barat. Yang paling utama itu awalnya dari Rancakalong, dari Sumedang berarti ya. Oh, iya, Iya, Rancakalong. Tapi harus Yang paling dibawa dia garis bawah. Bukan berarti saya mendirikan saya ahli. Saya itu hanyalah mengajak berbarengan, bersatu orang Sunda. Bukan karena saya membangun padepokan, saya ahlinya misalnya tentang bahasa, tentang Segala hal Segala hal. Kesundaan lah. bukan, saya justru nggak bisa ingin belajar. Nah, saya nyiapin wadah gitu. Bukan jangan dikira saya yang pendirinya, saya yang Paling ahlinya di pintar bidang segala apa. macam. Bukan gitu. Iya, iya. Justru kita Sama-sama sama-sama belajar. belajar. Intinya begitu. Nah, begitu mungkin Pak Anton, alhamdulillah ditanyakan sama Pak Anton, jadi kita juga bisa lebih menjelaskan tentang story atau ya sejarah terbentuknya Padepokan Lewung Kimaung ini dari keresahan tersebut. Alhamdulillah dengan keresahan tersebut kita membuahkan hasil, yaitu Padepokan Lewung Kimaung, Padepokan Multiguna, sehingga kita lebih bersiaga lagi, jaga-jaga jangan sampai kebudayaan Sunda itu terkikis atau tergerus zaman seperti yang Pak Anton tadi bilang. Mudah-mudahan bisa berkembang kembali, dan kita ini mandiri ya Pak, tidak ada ini, tidak ada juga kemarin sempat ada yang salah paham juga, ini ormas apa gimana? Oh bukan. Kita ini Padepokan pelestari budaya, pelestari budaya. Bukan bukan ormas. Bagaimana sih Mas Arasa kata? Iya, bukan atau LSM bukan. Ini pelestari budaya. Ya cukup, tujuannya cukup positif lah, baik gitu ya. Ya mudah-mudahan semua orang mendukung, Amin, termasuk amin. para penonton Amin, yang ada yang menyaksikan channel YouTube Padepokan. Silahkan semua subscribe demi mendukung eksisnya Padepokan. Terima kasih. Halo, Bersemangat terima semua, kasih. bersemangat sekali Pak Anton, Ya. berantusias sekali karena beliau juga merasa memiliki budaya Sunda khususnya, bisa memiliki dengan adanya Padepokan Lewung Kimaung ini. Saya sangat berterima sekali buat Pak Anton yang sangat antusias untuk ikut meningkatkan kegiatan-kegiatan di Padepokan Lewung Kimaung sehingga bisa menjadi besar. Mudah-mudahan nanti kita lanjutin lagi. Pokoknya banyak sekali yang pengen saya belajar dari Pak Anton. Kebetulan beliau sharing, iya, bukan belajar, sharing. Saya nggak bisa apa-apa, sharing. Ya banyak ilmu lah yang kita dapat dari beliau. Mudah-mudahan di kesempatan waktu kita bikin podcast lagi bersama Pak Anton. Banyak sekali pokoknya lah, biar nanti penasaran kita lihat aja di ini selanjutnya. Ya. Oke. Kalau ingin tahu, hilangkan dulu rasa benci dan rasa tidak suka. Pasti akan tahu. Oh ya. Itu. Iya, karena dengan ada pernah saya pernah dengar ada ini, apapun yang keluar dari orang yang kita benci akan menghasilkan daya pikir kita tuh salah. Iya. Karena mau benar sekalipun 100%, kalau kita diawali dengan rasa benci, pasti itu salah keluar dari orang yang kita benci. Seperti itu. Makanya hilangkan rasa negatif. Pengen ada yang ditanyakan, ada yang tidak mengerti tentang Padepokan Lewung Kimaung, silakan datang, kita ngobrol di sana. Apa saja, jangan sampai menggerutu di luar. Wah,
ya mah anu bahasa Sundanya seperti itu, dengan apa pikiran negatif tentang Padepokan Lawang Kimong, makanya datang ke sana. Silahkan kami welcome buat siapapun yang mau bersilaturahmi, kita ngobrol bareng, kita sama-sama untuk memajukan budaya kita, karya kita khususnya, untuk sama-sama maju lah, intinya seperti itu. Jangan didasari oleh perasaan kebencian, betul Pak. Suudon, betul. Gitu. Karena seperti itu, kalau kita udah suudon, apapun yang dikeluarkan dari orang yang kita benci itu pasti akan salah di mata orang yang membenci. Ya, nah kalau terkait seperti itu, saya hanya berpesan bukan mengajari ini, Mas, sering berpesan pada Lawang Kimong bahwa tunjukkanlah dengan karya. Betul Pak. Nanti juga orang yang sinis gitu ya, kalau udah melihat karya mah akan repeh gitu nama. Tuh dengan karya aja kita tunjukkannya mah, jangan mikir yang lain-lain lah. Betul, Gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di part selanjutnya. Lupa subrek channel Padepokan Lawang Kimong.